Welcome to MT Channel Fisika. Pada video ini, kita akan membahas soal asesmen sumatif fisika, topik besaran satuan dan dimensi. Soal yang pertama, tuliskan 7 besaran pokok, satuan internasional dan dimensinya. Nah, kita tahu ada 7 besaran pokok, yaitu panjang bersatuan meter dan dimensi L, massa bersatuan kilogram dan dimensi M, waktu bersatuan sekon berdimensi T, suhu bersatuan Kelvin dimensinya theta, kuat arus listrik bersatuan ampere dimensinya I, intensitas cahaya bersatuan kandela dimensinya J, dan yang terakhir adalah jumlah zat bersatuan mol dan dimensinya N. Lalu untuk yang B, tuliskan dimensi dan satuan dasar dari besaran turunan berikut. Nah, untuk gaya, di sini diberikan rumus gaya F sama dengan M kali A. Dimensinya apa? Nah, M, massa, dan A, akselerasi. Dimensinya adalah M, LT-2, dan satuan dasarnya kita ambil dari dimensinya M, kilogram, L, meter, dan T, itu second. Untuk tekanan, nah, F per A. Nah, F itu dimensinya ada di sini, MLT-2, dan A luas itu L kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ML-1 D-2. Ini L dibagi L kuadrat itu adalah L-1. Untuk usaha WF kali S, F itu adalah MLT-2, S itu adalah perpindahan, dimensi L, sehingga L dikali L, jadi L kuadrat. Daya itu adalah usaha persatuan waktu, usahanya tadi yang ini, ML kuadrat T-2, dibagi dengan T, sehingga T-nya jadi ke atas, jadi T-3. Hambatan itu adalah P per I kuadrat. P itu tadi daya, ML kuadrat T-3 dibagi I kuadrat, ini naik ke atas jadi I-2. Tegangan listrik, VI kali R, I arus, R-nya tadi sudah kita dapatkan ML kuadrat T-3 I-2, sehingga kita dapatkan dimensinya adalah ML kuadrat T-3 I-1. Untuk muatan listrik, Q sama dengan I kali T, I adalah arus, T adalah waktu, sehingga IT atau satuan dasarnya adalah ampere second. Ingat, untuk satuan dasar kita ambil dari dimensinya saja. Untuk M, L, dan T itu kilogram, M, S. Soal berikutnya. Persamaan posisi suatu benda sebagai fungsi waktu dinyatakan dalam bentuk X sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT kuadrat per M, di mana X dalam meter, T dalam sekon, dan M dalam kilogram. Tentukan satuan dari A, B, C, dan D. Ini satuannya A apa, B apa, C apa, dan D apa. Nah, ini persamaan X, berarti ini adalah persamaan posisi atau dimensinya itu adalah L. Satuannya adalah meter. Untuk mencari satuan A, B, C, dan D, kita tahu bahwa jika ada persamaan dijumlahkan, maka satuannya pasti sama. Kalau X bersatuan meter, maka A bersatuan apa? Itu yang ditanya. B bersatuan apa? Nah, kita tulis dulu ya. X bersatuan meter, A apa? B itu apa? BT itu berarti B kali second, ya. Karena T dalam detik, T kuadrat berarti C second kuadrat, dan yang terakhir, DT kuadrat per M itu D second kuadrat per kilogram. Nah, karena yang bisa dijumlahkan harus yang bersatuan sama, sehingga X dan A bersatuan sama. BT juga bersatuan sama dengan X. CT kuadrat juga bersatuan sama dengan X, di mana X itu satuannya meter, dan DT kuadrat per M juga bersatuan sama dengan meter. Sehingga A akan bersatuan meter, BS akan bersatuan meter juga, sehingga kalau kita tuliskan B akan sama dengan meter per sekon. CS kuadrat sama bersatuan meter, maka C sama dengan
meter per sekon kuadrat. Sedangkan ds kuadrat per kilogram bersatuan meter, sehingga D itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan A bersatuan meter, B meter per sekon, C meter per sekon kuadrat, dan D kilogram meter per sekon kuadrat. Ingat, jika ada persamaan seperti ini dijumlahkan, maka yang dijumlahkan ini tentunya bersatuan sama. Soal nomor 3. Gaya kolom adalah gaya interaksi atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik. Rumusnya F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Di mana F gaya, K konstanta, Q1, Q2 itu muatan, dan R adalah jarak. Di mana persatuan diberikan di sini gaya Newton, Q ampere second, R adalah jarak. Dan kita diminta menentukan dimensi dan satuan dasar dari K. Nah, kalau ini kita kutak-atik, maka K bisa kita dapatkan dengan kali silang ya. K sama dengan FR kuadrat per Q1, Q2. Dengan mengetahui bahwa dimensi F tadi adalah MLT-2, sedangkan R itu jarak L kuadrat, dan Q itu adalah I kali T, maka kita dapatkan dimensi hasil akhirnya adalah M L pangkat 3 itu dari L kali L kuadrat, T pangkat min 4 itu dari T min 2, ini ada T di bawah, ada T di bawah, berarti T min 4, dan I ini kuadrat, naikin ke atas jadi I min 2. Nah, satuan dasarnya kita ambil dari dimensinya. M itu kilogram, L adalah meter, berarti meter pangkat 3, T adalah sekon, dan I adalah ampere. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ada dua persamaan yang kita analisis apakah itu persamaannya mungkin benar atau pasti salah. Untuk mendapatkan atau menyimpulkan persamaan itu benar atau salah, kita bisa analisis dari dimensinya. Nah, F sama dengan 1/2L akar F per A. Untuk membuktikan ini rumusnya benar atau salah, kita lihat dimensi ruas kiri dan ruas kanan, apakah sama. Nah, karena di sini ada bentuk akar, maka sebaiknya kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, hasilnya adalah F kuadrat sama dengan 1/4 L kuadrat, hilang akarnya jadi F per A. Frekuensi dimensinya seperti T atau T pangkat min 1. Maka frekuensi kuadrat dimensinya adalah T min 2. 1/4 dimensinya tidak ada, itu angka. Nah, F MLT min 2, dan L kuadrat itu panjang, berarti L kuadrat. A itu luas, jadi L kuadrat. Sehingga kita lihat T min 2 kesimpulannya tidak sama dengan ML pangkat min 3, T min 2. Ini berbeda dimensi. Maka kesimpulannya adalah dimensi tidak sama, maka persamaannya pasti salah. Untuk yang B, daya sama dengan rho QGH, di mana rho massa jenis, Q debit aliran, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Untuk mengetahui rumus ini benar atau salah, kita lihat dimensinya. Dimensi daya itu adalah ML kuadrat T min 3, dimensi daripada massa jenis ML min 3, dimensi dari Q, L pangkat 3 T min 1, dimensi percepatan L T min 2, dan dimensi H adalah L. Kalau ini kita sederhanakan, maka persamaannya akan jadi seperti ini. ML kuadrat T min 3 itu sama dengan M L kuadrat T min 3. Ternyata kedua ruas dimensinya sama. Maka bisa kita simpulkan, jika dimensi sama, persamaannya mungkin benar. Soal nomor 5. Setiap benda yang bergerak melingkar mengalami gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Besarnya gaya sentripetal dipengaruhi oleh massa benda dalam satuan kilogram, kecepatan dalam satuan meter per detik, dan jari-jari lintasannya dalam meter. Dengan analisis dimensi, kita diminta menurunkan persamaan gaya sentripetal. Lalu yang B, jika kecepatan benda digandakan atau dibuat 2 kali, maka perbandingan gaya sentripetalnya akan menjadi berapa kali semula. Jika kita diminta untuk menentukan atau menurunkan persamaan gaya atau persamaan suatu ya rumus dengan menggunakan analisis dimensi, maka pertama kita lihat yang mau kita turunkan
apa? Nah, di sini gaya F. Lalu F-nya dipengaruhi oleh variabel apa? M, V, dan jari-jari lintasan. Maka bisa kita tuliskan F sama dengan yang mempengaruhi dari M, V, dan R. Dan kita bisa kan menuliskan suatu konstanta yang satuannya tidak ada. Ini sebagai suatu angka, siapa tahu dia sebenarnya rumusnya ada angka setengah atau seperempat. Artinya K di sini adalah suatu angka yang kita tidak tahu, tetapi tidak berdimensi. Nah, F sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Nah, ini kita misalkan X, Y, Z. Nah, untuk melihat pengaruh M, apakah sebanding atau berbanding terbalik atau fungsi kuadrat dan selanjutnya. Nah, selanjutnya tugas kita menentukan nilai X, Y, Z. F adalah MLT-2, K tadi tidak berdimensi, M itu adalah kilogram satuannya, berarti dimensinya M, pangkat X. Lalu V adalah kecepatan, dimensinya L, T-1 meter per detik, di pangkat Y, dan R adalah jari-jari, itu panjang ya, L, pangkat Z. Nah, kita selesaikan persamaan ini dengan cara kita gabungkan yang L dengan L. Kalau M hanya satu ya pangkat X, L dengan L berarti nilainya jadi L, Y, LZ, berarti L, Y tambah Z. Nah, dari persamaan ini kita sekarang bisa menentukan nilai X, Y, Z. Pertama kita tentukan nilai X. Dari M pangkat 1 sama dengan M pangkat X, maka kesimpulannya X sama dengan 1. Lalu kita bisa dapatkan Y. Dari T pangkat min 2 sama dengan T pangkat Y. Berarti Y sama dengan 2. Yang terakhir, kita bisa menentukan Z. L pangkat 1 sama dengan L pangkat Y tambah Z. Sehingga 1 sama dengan Y tambah Z. Karena Y sama dengan 2, maka 1 sama dengan 2 tambah Z. Maka Z-nya kita dapatkan min 1. Nah, setelah kita dapatkan X, Y, Z, maka F-nya ini bisa kita simpulkan menjadi KM pangkat 1, V pangkat 2, R pangkat min 1. Berarti jadi ber-R. Sehingga disimpulkan rumusnya F sama dengan KMV kuadrat per R. Untuk soal yang B, jika kecepatan digandakan atau dibuat 2 kali lipat, maka bagaimana gaya sentripetalnya? Dari persamaan ini kita lihat bahwa F atau gaya sentripetal sebanding dengan V kuadrat. Artinya, jika V digandakan atau dibuat 2 kali lipat, karena fungsi kuadrat, maka F-nya akan menjadi 4 kali lipat atau 4 kali semula. Atau bisa dikatakan 4:1. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dan viva MT Channel Fisika.